Aku tidak pernah menyesal membiayai suamiku dari nol. Sampai hari itu aku melihat dia menggenggam tangan wanita lain. Dan sejak saat itu, aku berhenti menjadi istri yang diam. Assalamualaikum teman-teman semua. Jangan lupa sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. Cerita seperti ini bisa terus hadir karena kalian. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakiti hati. Cerita ini datang dari seorang wanita di Bandung. Awal yang sederhana. Menikah dalam keadaan sederhana, seringkali dianggap sebagai awal yang berat. Tidak ada pesta besar. Tidak ada rumah mewah. Tidak ada jaminan masa depan yang pasti. Hanya ada dua orang yang memilih untuk berjalan bersama. Dan saat itu, keputusan itu diambil tanpa banyak pertimbangan materi. Bukan karena tidak tahu realita hidup, tapi karena percaya, kalau bersama orang yang tepat, semuanya bisa dilalui. Hari itu masih jelas diingatan. Bukan hari yang megah. Bukan juga hari yang penuh kemewahan. Tapi cukup. Cukup untuk mengikat dua kehidupan, yang sama-sama belum punya apa-apa. Saat itu, keadaan benar-benar nol. Tidak punya pekerjaan tetap. Tidak punya tabungan yang cukup. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun, harus dihitung. Namun yang terlihat jelas, adalah usaha. Dan itu yang membuat semuanya terasa layak diperjuangkan. Awal pernikahan bukan tentang bahagia setiap hari. Lebih sering tentang bagaimana bertahan. Tentang bagaimana membagi uang yang terbatas. Tentang bagaimana tetap tersenyum meski lelah. Tentang bagaimana menahan keinginan demi kebutuhan. Pagi hari dimulai dengan rutinitas yang sama. Bangun lebih awal. Menyiapkan segala sesuatu seadanya. Berangkat bekerja dengan pikiran penuh. Bukan karena ingin menjadi hebat, tapi karena harus. Setiap penghasilan yang didapat tidak pernah benar-benar cukup. Selalu ada yang harus dikorbankan. Kadang keinginan pribadi. Kadang kebutuhan kecil yang ditunda. Kadang bahkan kesehatan sendiri. Tapi semua itu dilakukan tanpa banyak keluhan. Karena ada satu hal yang terus dipegang. Harapan. Harapan bahwa suatu hari, semua ini akan berubah. Bahwa semua usaha tidak akan sia-sia. Bahwa apa yang sedang dibangun sekarang akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan di setiap langkah itu, selalu ada keyakinan yang sama, tidak apa-apa sekarang susah, yang penting nanti kita sama-sama berhasil. Tidak pernah ada hitungan siapa memberi lebih banyak. Tidak pernah ada perbandingan siapa lebih lelah. Karena saat itu, semuanya terasa seperti perjuangan bersama. Bahkan hal kecil pun terasa berarti. Makan sederhana, jadi terasa nikmat. Waktu bersama, jadi terasa cukup. Karena kebahagiaan saat itu, tidak diukur dari apa yang dimiliki, tapi dari siapa yang ada di samping. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Apa yang terlihat sebagai awal yang kuat, tidak selalu berakhir dengan cara yang sama. Kadang, yang berubah bukan keadaan, tapi manusia di dalamnya. Dan saat perubahan itu datang, tidak selalu langsung terlihat. Tidak selalu terasa di awal, tapi perlahan, diam-diam, mengubah segalanya. Di titik itu, tidak ada yang menyadari bahwa perjuangan yang dulu dibangun bersama akan menjadi cerita yang berbeda di akhirnya. Karena tidak semua orang tetap sama saat hidupnya berubah. Dan disitulah, semua akan mulai diuji. Perjuangan diam-diam. Tidak semua perjuangan terlihat, tidak semua pengorbanan terdengar, dan tidak semua rasa lelah bisa diceritakan. Di balik kehidupan yang terlihat biasa-biasa saja itu, ada banyak hal yang disimpan sendiri, tanpa keluhan, tanpa pengakuan. Hari-hari berjalan dengan pola yang hampir sama. Bangun lebih pagi dari yang lain, menyiapkan semuanya dengan apa yang ada.
lalu berangkat bekerja dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena tidak bersyukur, tapi karena tahu setiap hari adalah tentang bertahan. Penghasilan yang didapat tidak besar, bahkan seringkali terasa kurang, namun tetap dibagi untuk makan, untuk kebutuhan rumah, dan untuk mendukung seseorang yang sedang berusaha bangkit. Tidak pernah ada perhitungan, tidak pernah ada catatan siapa memberi berapa. Karena saat itu, yang ada hanya satu pikiran, kalau salah satu bisa berdiri, kita akan sama-sama naik. Banyak hal yang dikorbankan. Keinginan untuk membeli sesuatu yang disukai, ditahan. Rencana untuk menikmati hidup, ditunda. Bahkan waktu istirahat pun, seringkali diabaikan. Pernah pulang dalam keadaan sangat lelah. Tubuh ingin istirahat. Pikiran ingin tenang. Tapi tetap harus tersenyum. Tetap harus kuat. Karena di rumah, ada seseorang yang sedang berjuang dengan cara berbeda. Dan entah kenapa, rasa lelah itu selalu kalah dengan harapan. Harapan bahwa semua ini tidak akan sia-sia. Harapan bahwa suatu hari nanti, tidak perlu lagi hidup seberat ini. Namun, yang paling berat bukan soal pekerjaan, bukan juga soal keuangan, tapi tentang bagaimana terus percaya. Percaya bahwa semua usaha ini dihargai. Percaya bahwa semua pengorbanan ini dilihat. Percaya bahwa suatu hari nanti, semuanya akan kembali. Ada momen-momen kecil yang sebenarnya berarti. Saat melihat usaha mulai berkembang. Saat melihat perubahan kecil yang membawa harapan besar. Dan di momen itu, rasa lelah seperti hilang. Karena yang terlihat bukan lagi kesulitan, tapi masa depan. Namun di sisi lain, ada hal-hal yang mulai berubah tanpa disadari. Kesibukan mulai bertambah. Waktu bersama mulai berkurang. Obrolan yang dulu hangat, mulai terasa singkat. Awalnya tidak terasa aneh, karena semua terlihat seperti bagian dari proses. Namanya juga sedang berusaha. Kalimat itu sering digunakan untuk menenangkan diri. Tapi semakin lama, semakin terasa ada yang berbeda. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ada sesuatu yang mulai hilang. Perhatian yang dulu sederhana, sekarang mulai jarang. Waktu yang dulu selalu ada, sekarang harus dicari. Dan di situ, rasa lelah mulai berubah bentuk. Bukan lagi lelah fisik, tapi lelah hati. Namun tetap dipilih untuk diam. Tetap dipilih untuk mengerti. Tetap dipilih untuk percaya. Karena berpikir, ini semua demi masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua pengorbanan itu, ada batas. Dan batas itu tidak selalu terlihat. Sampai suatu hari, batas itu akhirnya terlewati. Perubahan yang tak terucap. Perubahan itu tidak pernah datang dengan suara keras. Tidak ada peringatan. Tidak ada tanda yang langsung terlihat. Ia datang pelan. Diam-diam. Seperti sesuatu yang awalnya kecil, lalu tanpa sadar, menjadi besar. Dulu, pulang ke rumah selalu terasa hangat. Ada cerita. Ada tawa kecil. Ada perhatian, meski sederhana. Sekarang, yang ada hanya rutinitas. Pulang lebih malam. Langkah kaki lebih berat. Dan wajah yang tidak lagi sama. Tidak ada yang benar-benar berubah di luar. Masih orang yang sama. Masih rumah yang sama. Tapi suasananya tidak lagi terasa sama. Obrolan yang dulu panjang, sekarang hanya beberapa kalimat. Capek. Iya. Besok kerja. Selesai. Tidak ada lagi cerita tentang hari itu. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana. Seolah semua sudah tidak penting lagi untuk dibagikan. Awalnya dianggap biasa. Namanya juga sibuk. Namanya juga sedang membangun karir. Semua itu masuk akal. Tapi, semakin lama, semakin terasa ada yang hilang. Perhatian.
Hal kecil yang dulu selalu ada, sekarang seperti menghilang tanpa jejak. Dulu, sekadar bertanya, "Sudah makan?" Sekarang, bahkan tidak tahu apakah itu masih penting. Ada satu hal lagi yang mulai berubah. Ponsel. Dulu, tidak pernah jadi masalah. Terbuka. Biasa saja. Sekarang, selalu dekat. Selalu di bawah. Dan seringkali, lebih penting dari apapun. Ada momen di mana sedang berbicara, tapi perhatian tidak lagi di situ. Mata melihat layar. Jari terus bergerak. Dan yang paling terasa, bukan apa yang dilakukan, tapi apa yang tidak lagi dilakukan. Tidak lagi benar-benar hadir. Suatu malam, ada pesan masuk. Bukan pesan biasa. Terlihat sekilas. Tapi cukup. Nama yang tidak dikenal. Nada yang berbeda. Saat itu, tidak langsung bertanya. Tidak langsung menuduh. Hanya diam. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di dalam hati. Bukan karena bukti. Tapi karena perasaan. Dan perasaan itu tidak bisa diabaikan. Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih berat. Bukan karena masalah besar, tapi karena ketidakjelasan. Berada di tempat yang sama, tapi terasa jauh. Berbicara, tapi tidak benar-benar terhubung. Dan di situ, mulai muncul satu pertanyaan, apakah semuanya masih sama? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan. Karena takut, jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Namun semakin lama, pertanyaan itu semakin kuat. Sampai akhirnya, tidak bisa lagi diabaikan. Ada satu hal yang mulai jelas, ini bukan sekadar sibuk. Ini perubahan. Dan setiap perubahan selalu membawa arah. Pertanyaannya tinggal satu. Arah itu menuju kemana? Jarak yang makin terasa. Jarak itu tidak selalu tentang ruang. Kadang, berdiri di tempat yang sama, tapi rasanya seperti berjauhan. Hari-hari mulai terasa berbeda. Bukan karena ada pertengkaran besar. Bukan karena ada masalah yang dibicarakan. Justru karena tidak ada apa-apa. Ini bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang mengganggu. Duduk berdua, tapi tidak ada yang ingin memulai percakapan. Makan bersama, tapi masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan yang paling terasa adalah ketika semua itu mulai dianggap normal. Pulang semakin larut. Alasan selalu sama. Kerjaan banyak. Lagi sibuk. Capek. Tidak pernah dibantah. Tidak pernah diperdebatkan. Karena masih ingin percaya. Tapi di balik semua itu, ada hal kecil yang mulai terasa aneh. Perubahan sikap. Dulu, sekecil apapun diperhatikan. Sekarang, bahkan yang penting pun, terasa diabaikan. Pernah satu malam, menunggu lebih lama dari biasanya. Bukan karena curiga, tapi karena khawatir. Pesan dikirim, tidak dibalas. Telepon diangkat, tapi singkat. Lagi di luar. Nanti saja. Dan itu cukup untuk membuat hati tidak tenang. Namun tetap mencoba berpikir positif. Mungkin memang sibuk. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin sulit untuk percaya itu hanya kebetulan. Ada juga hal lain yang mulai terasa berbeda. Cara berbicara. Dulu hangat, sekarang datar. Dulu penuh perhatian, sekarang seperlunya. Seolah hubungan itu hanya dijalankan, bukan lagi dijaga. Satu hal yang paling terasa adalah saat mencoba mendekat. Dibalas, tapi tidak benar-benar diterima. Dijawab, tapi tanpa perasaan. Dan di situ, hati mulai lelah. Bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ingin bertanya, takut dianggap berlebihan. Ingin diam, tapi hati terus berbicara.
Sampai akhirnya, mulai memperhatikan hal-hal kecil. Waktu pulang, cara memegang ponsel, ekspresi saat membaca pesan. Semua terlihat biasa, tapi terasa berbeda. Dan di situ, perasaan mulai berubah. Bukan lagi sekadar khawatir, tapi curiga. Namun tetap ditahan, karena masih berharap semua ini hanya salah paham, bahwa tidak ada apa-apa, bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi jauh di dalam hati, sudah mulai tahu bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Dan yang paling menakutkan, bukan kehilangan, tapi perlahan tidak lagi dianggap penting. Tanda yang tak bisa diabaikan. Kadang, kebenaran tidak datang dalam bentuk yang besar. Bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas. Bukan sesuatu yang langsung bisa ditunjuk. Tapi, potongan-potongan kecil. Yang jika disatukan, membentuk sesuatu yang sulit untuk disangkal. Hari itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang berbeda dari luar. Rutinitas berjalan seperti biasa. Namun ada satu momen kecil yang mengubah semuanya. Ponsel itu tertinggal. Tidak sengaja. Terletak di meja. Tanpa pengaman. Tanpa disembunyikan. Hal yang dulu biasa, sekarang terasa berbeda. Awalnya tidak ingin menyentuh. Tidak ingin melanggar batas. Tapi entah kenapa, hari itu, ada dorongan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ingin mencari kesalahan, tapi karena ingin memastikan sesuatu. Layar menyala, dan di detik itu, semuanya mulai berubah. Satu pesan masuk, nama yang tidak dikenal. Namun isi pesannya tidak biasa. Udah sampai belum? Aku kangen. Jantung langsung berdetak lebih cepat. Bukan karena marah, tapi karena kata-kata itu tidak pernah lagi ditujukan ke rumah. Tangan sedikit gemetar. Masih mencoba berpikir, mungkin salah kirim. Tapi tidak berhenti di situ. Ada pesan lain. Lebih lama. Lebih jelas. Percakapan yang bukan sekadar teman. Ada kedekatan. Ada kebiasaan. Ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan disitulah, semua potongan kecil mulai tersambung. Pulang larut. Perhatian yang hilang. Perubahan sikap. Semua masuk akal sekarang. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena sibuk. Tapi karena ada orang lain. Tangan perlahan menjauh dari ponsel. Tidak membaca semuanya. Tidak mencari lebih jauh. Karena yang sedikit itu saja sudah cukup. Cukup untuk menghancurkan semua keyakinan. Namun yang mengejutkan, bukan rasa marah. Bukan tangisan. Tapi, diam. Sangat diam. Seolah, hati memilih untuk berhenti sejenak. Mencerna semuanya. Menata ulang, apa yang selama ini dipercaya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Langkah kaki terdengar. Ponsel itu langsung diambil. Cepat. Seolah ada sesuatu yang harus diamankan. Kenapa dipegang? Tanya singkat. Nada suaranya bukan takut, tapi defensif. Jawaban tidak langsung keluar. Hanya satu hal yang dilakukan, menatap. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi penuh percaya, tapi penuh pertanyaan. Dan untuk pertama kalinya, ada jarak yang benar-benar terasa. Bukan karena fisik, tapi karena kejujuran. Hari itu, tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tidak ada penjelasan panjang. Tapi ada satu hal yang berubah, rasa. Dan sejak saat itu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Penyangkalan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Udara sama. Rumah sama. Orang yang dihadapi juga sama. Tapi suasananya tidak lagi sama. Tidak ada yang langsung bicara. Tidak ada yang langsung bertanya.
Hanya diam. Diam yang penuh dengan sesuatu yang belum terucap. Ponsel itu sudah kembali di tangannya. Seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun yang berbeda adalah tatapan. Tidak lagi hangat, tidak lagi nyaman. Ada jarak yang tiba-tiba muncul, tanpa diundang. Akhirnya, suara itu keluar. Pelan. Tadi, itu siapa? Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi yang diluapkan. Tapi cukup untuk membuat semuanya berhenti. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Lalu, jawaban itu datang. Teman. Satu kata. Singkat. Seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Teman yang bilang kangen. Kalimat itu keluar lebih jelas sekarang. Masih tenang. Tapi lebih tajam. Wajah di hadapan mulai berubah sedikit. Bukan karena salah, tapi karena ketahuan. Itu cuma bercanda. Jawaban cepat, tanpa jeda. Seperti sesuatu yang sudah siap. Namun, anehnya, tidak terdengar meyakinkan. Bercanda. Ada jeda. Sejak kapan kita bercanda seperti itu dengan orang lain? Pertanyaan itu tidak dijawab, hanya dihindari. Aku capek. Jangan mulai. Kalimat itu jatuh begitu saja. Bukan penjelasan, bukan pembelaan, tapi pengalihan. Dan disitulah sesuatu mulai terasa jelas. Bukan soal benar atau salah, tapi soal kejujuran yang tidak lagi ada. Tidak ada lagi usaha untuk menjelaskan. Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki. Yang ada, hanya keinginan untuk menghindari. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Karena jika memang tidak bersalah, mengapa harus menghindar? Suasana kembali diam. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan lagi karena tidak tahu harus bicara, tapi karena sudah mulai mengerti. Malam itu, tidak ada yang diselesaikan, tidak ada yang diperjelas. Tapi ada satu hal yang pasti, kepercayaan mulai runtuh, perlahan, tanpa suara. Dan yang paling menyakitkan adalah saat menyadari, orang yang dulu paling dipercaya, sekarang justru menjadi orang yang paling diragukan. Tidak ada tangisan malam itu, tidak ada drama, hanya satu keputusan kecil yang mulai terbentuk, berhenti mempercayai sepenuhnya. Dan itu adalah awal dari segalanya. Melihat dengan mata sendiri. Ada hal yang lebih menyakitkan dari kebohongan, yaitu melihat kebenaran dengan mata sendiri. Bukan dari cerita orang lain, bukan dari pesan di layar, tapi langsung. Hari itu tidak direncanakan, tidak ada niat mencari. Tidak ada rencana mengikuti. Semuanya terjadi begitu saja. Langit sore mulai gelap. Aktivitas sudah hampir selesai. Ada satu hal kecil yang tertinggal. Dan itu menjadi alasan untuk keluar. Tempatnya tidak jauh. Hanya beberapa menit perjalanan. Tempat yang seharusnya biasa. Tempat yang tidak pernah mencurigakan. Namun hari itu, semuanya berubah. Langkah kaki berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di depan mata. Di sana. Duduk berdua. Bukan sekadar bersama. Tapi terlihat nyaman. Terlalu nyaman. Tertawa. Berbicara. Dekat. Dan yang paling menusuk adalah cara dia menatap wanita itu. Tatapan yang dulu hanya untuk rumah. Sekarang, dibagi. Dunia seolah melambat. Suara di sekitar menghilang. Yang tersisa, hanya satu pemandangan. Dan satu rasa. Jatuh. Bukan jatuh karena terkejut. Tapi jatuh karena semua yang ditahan selama ini, akhirnya terbukti. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi alasan.
Tidak ada lagi pembelaan. Semua jelas. Langkah kaki tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga menjauh. Hanya berdiri, melihat, menyadari, dan menerima. Anehnya, tidak ada tangisan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya sunyi. Sunyi yang terlalu dalam. Karena luka itu tidak datang tiba-tiba. Ia sudah ada. Hanya hari itu, akhirnya terlihat. Beberapa detik kemudian, mereka berdiri. Masih dekat. Masih tanpa rasa bersalah. Dan saat itu, tatapan bertemu. Singkat, tapi cukup. Ada perubahan di wajahnya. Bukan takut, tapi kaget. Dan mungkin, sedikit panik. Namun tidak ada yang dikejar. Tidak ada yang dipanggil. Tidak ada yang ditahan. Karena di titik itu, semuanya sudah selesai. Bukan hubungan, tapi kepercayaan. Langkah kaki akhirnya berbalik. Pelan. Tidak tergesa. Karena tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Dengan cara yang sama. Hari itu, bukan hari kehilangan. Tapi hari menyadari bahwa selama ini, yang dipertahankan, sudah tidak utuh. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti dulu. Diam yang berarti, tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Tidak semua pengkhianatan harus dijawab dengan teriakan. Kadang, diam justru lebih berbicara. Setelah hari itu, tidak ada yang berubah di luar. Rutinitas tetap berjalan. Aktivitas tetap sama. Semua terlihat normal. Namun di dalam, semuanya berbeda. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi penjelasan yang ditunggu. Karena semua jawaban sudah didapat. Malam itu, kembali ke rumah seperti biasa. Tidak ada pembahasan. Tidak ada konfrontasi. Hanya satu hal yang berubah, cara melihat. Wajah yang dulu terasa dekat, sekarang terasa asing. Suara yang dulu menenangkan, sekarang terdengar biasa. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada keinginan untuk mencari tahu lebih jauh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah cukup tahu. Hari-hari berikutnya, dijalani tanpa banyak bicara. Dijawab seperlunya. Ditanggapi secukupnya. Tidak ada lagi usaha untuk mendekat. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak ingin lagi. Ada perubahan kecil yang mungkin tidak langsung terlihat. Tidak lagi menunggu pulang. Tidak lagi bertanya kabar. Tidak lagi mencari perhatian. Semua yang dulu dilakukan dengan tulus, perlahan dihentikan. Dan anehnya, tidak terasa berat. Karena saat rasa sudah berubah, yang dulu terasa penting, bisa menjadi biasa. Namun bukan berarti semuanya selesai. Justru, disitulah semuanya dimulai. Karena diam ini, bukan menyerah, tapi bersiap. Mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Mulai mengingat hal-hal yang dulu diabaikan. Mulai memahami bahwa ada banyak hal yang selama ini tidak disadari. Dan dari situ, mulai muncul satu hal baru, kontrol. Tidak lagi terbawa emosi, tidak lagi reaktif, tapi mulai berpikir, langkah demi langkah, tidak terburu-buru. Karena tahu, keputusan yang diambil nanti, harus tepat, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perubahan ini mulai terasa. Bukan dari kata-kata, tapi dari sikap. Yang biasanya hangat, menjadi datar. Yang biasanya peduli, menjadi netral. Dan itu, mulai mengganggu. Karena sesuatu yang berubah tanpa suara, justru lebih terasa. Beberapa kali mencoba mendekat, tapi responnya, tidak lagi sama. Tidak ditolak, tapi juga tidak diterima. Dan disitulah, perasaan mulai berbalik arah. Yang dulu yakin, mulai ragu. Yang dulu tenang,
mulai tidak nyaman. Tanpa disadari, posisi mulai bergeser. Dari yang dulu diabaikan, menjadi yang mulai dipertanyakan. Dan itu baru awal. Karena diam ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah mereka duga. Mengumpulkan semua. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kadang, diam adalah saat seseorang mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi keinginan untuk bertanya. Karena jawaban sudah ada. Yang tersisa sekarang bukan mencari tahu, tapi memastikan. Memastikan bahwa semua yang dirasakan bukan sekadar dugaan. Hari-hari mulai dijalani dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih teratur, lebih sadar. Tidak lagi terbawa perasaan, tapi mulai menggunakan pikiran. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan, sekarang diperhatikan. Waktu pulang, perubahan jadwal, alasan yang diulang. Semua dicatat, bukan di kertas, tapi di ingatan. Setiap detail kecil mulai tersusun, dan perlahan, pola itu terlihat. Ada waktu tertentu yang selalu sama. Ada alasan yang selalu berulang. Ada kebiasaan yang mulai konsisten. Dan dari situ, semuanya mulai jelas. Namun tidak berhenti di situ. Karena kali ini, tidak ingin setengah-setengah. Jika memang harus tahu, maka harus tahu sepenuhnya. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan pasti. Beberapa hal mulai dikumpulkan. Pesan-pesan yang tersisa. Percakapan yang sempat terlihat. Waktu-waktu yang mencurigakan. Semua disimpan. Rapi. Tanpa tergesa. Tanpa emosi. Karena semakin tenang, semakin jelas semuanya terlihat. Ada satu hal yang terasa paling berat. Bukan melihat bukti itu sendiri, tapi menerimanya. Bahwa semua yang selama ini dibangun, tidak lagi sama. Namun kali ini, tidak ada penolakan. Tidak ada usaha untuk menyangkal. Karena sudah terlalu jelas. Dan justru dari situ, muncul kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi untuk berdiri sendiri. Setiap bukti yang terkumpul, bukan menambah luka, tapi memperjelas arah. Bahwa ini tidak bisa dipertahankan dengan cara lama. Ada satu hal yang mulai berubah secara nyata, cara memandang diri sendiri. Tidak lagi merasa kurang, tidak lagi merasa harus bertahan. Karena menyadari satu hal, selama ini, yang berjuang bukan satu orang, tapi hanya satu pihak. Dan itu tidak adil. Di sisi lain, tidak ada yang menyadari perubahan ini. Semua masih berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang sedang disiapkan. Padahal, semuanya sudah mulai tersusun. Langkah demi langkah. Pelan, tapi pasti. Karena keputusan besar, tidak diambil dalam emosi, tapi dalam kesadaran penuh. Dan saat semua sudah siap, tidak akan ada lagi keraguan, tidak akan ada lagi penundaan. Karena semuanya sudah jelas. Dan yang akan datang setelah ini, bukan pertanyaan lagi, tapi keputusan. Keputusan. Keputusan besar tidak pernah datang dari emosi sesaat. Ia lahir dari diam yang panjang, dari pikiran yang berulang, dari hati yang sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Setelah semua bukti terkumpul, setelah semua rasa dipahami, akhirnya satu hal menjadi jelas, ini tidak bisa dilanjutkan dengan cara yang sama. Bukan karena tidak kuat, tapi karena tidak lagi layak diperjuangkan seperti dulu. Hari itu tidak berbeda dari hari lainnya. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pertengkaran. Justru karena semuanya terasa biasa. Dan dari situlah keputusan itu diambil. Bukan dalam tangisan, bukan dalam kemarahan, tapi dalam ketenangan. Duduk sendiri,
Berpikir tanpa gangguan. Mengulang semua yang sudah terjadi. Awal yang sederhana. Perjuangan yang panjang. Harapan yang pernah begitu besar. Dan akhirnya, pengkhianatan yang tidak bisa lagi diabaikan. Tidak ada yang disesali. Karena semua yang dilakukan dulu, dilakukan dengan tulus. Namun sekarang, yang harus dilakukan adalah jujur pada diri sendiri. Bahwa bertahan, tidak selalu berarti kuat. Kadang, pergi adalah bentuk keberanian. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa benar. Bukan karena ingin meninggalkan, tapi karena ingin menyelamatkan diri. Mulai memikirkan langkah-langkah kecil. Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dibawa? Apa yang harus ditinggalkan? Semua disusun. Tanpa panik. Tanpa terburu-buru. Karena ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari proses panjang. Ada satu hal yang terasa paling penting. Tidak ingin pergi dengan kekacauan. Tidak ingin meninggalkan cerita yang berantakan. Semua harus jelas. Semua harus rapi. Karena saat melangkah nanti, tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada keinginan untuk kembali hanya karena belum selesai. Dan disitulah, ketenangan itu terasa. Bukan tenang karena tidak ada masalah, tapi tenang karena akhirnya tahu harus kemana. Di sisi lain, tidak ada yang menyadari perubahan ini. Semua masih berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang akan berubah. Padahal, yang akan terjadi setelah ini akan mengubah semuanya. Perlahan, hal-hal kecil mulai disiapkan. Barang-barang pribadi, dokumen penting, hal-hal yang tidak boleh tertinggal. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa mencurigakan, karena tidak perlu menjelaskan sebelum waktunya. Yang penting, saat itu datang, semuanya sudah siap. Dan ketika malam itu tiba, tidak akan ada lagi kebingungan. Tidak akan ada lagi penundaan. Hanya satu hal. Melangkah. Karena keputusan sudah diambil. Dan kali ini, tidak akan berubah. Pergi tanpa suara. Tidak semua perpisahan harus disertai tangisan. Tidak semua akhir harus dipenuhi teriakan. Kadang, yang paling menyakitkan justru yang paling tenang. Malam itu, datang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda khusus. Tidak ada suasana yang berbeda. Semua terlihat normal. Namun di dalam, semuanya sudah diputuskan. Langkah-langkah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya, akhirnya dijalankan. Barang-barang yang penting, sudah dikumpulkan. Hal-hal yang tidak perlu, ditinggalkan. Tidak banyak. Karena yang dibawa bukan kenangan, tapi diri sendiri. Suasana rumah malam itu sunyi. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada perhatian seperti dulu. Dan justru itu mempermudah segalanya. Tidak ada yang harus dijelaskan. Tidak ada yang harus ditahan. Satu tas sudah siap. Tidak besar. Cukup untuk memulai kembali. Langkah kaki berjalan perlahan, bukan karena ragu, tapi karena ini adalah langkah terakhir di tempat itu. Setiap sudut terlihat sama, tapi rasanya tidak lagi memiliki arti yang sama. Berhenti sejenak, bukan untuk menyesal, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Bukan barang, tapi perasaan. Dan saat itu, semuanya terasa kosong. Tidak ada lagi yang mengikat. Tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Hanya satu hal yang tersisa, keputusan. Langkah dilanjutkan. Menuju pintu. Tangan menyentuh gagang. Dingin. Nyata. Dan saat pintu itu dibuka, tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menyadari. Dan justru itu yang paling menyakitkan, karena semua ini benar-benar tidak lagi penting bagi seseorang. Namun anehnya, tidak ada air mata, tidak ada rasa hancur seperti yang dibayangkan. Yang ada,
Hanya lega. Lega karena akhirnya tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Tidak perlu lagi bertahan di tempat yang sudah tidak sehat. Langkah keluar dari rumah itu terasa ringan. Bukan karena tidak ada beban, tapi karena beban itu akhirnya dilepaskan. Pintu tertutup, pelan, tanpa suara keras, tanpa penutup dramatis, tapi cukup untuk mengakhiri semuanya. Malam itu bukan tentang kehilangan, tapi tentang memilih diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa benar. Ketika dia mulai mencari, pagi itu datang seperti biasa. Matahari tetap terbit, hari tetap berjalan. Tapi di satu sisi, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Rumah itu tidak lagi lengkap. Tidak ada suara kecil di pagi hari. Tidak ada aktivitas yang biasanya ada. Tidak ada kehadiran yang dulu dianggap biasa. Awalnya, tidak terasa. Karena terbiasa sendiri, terbiasa sibuk, terbiasa tidak memperhatikan. Namun perlahan, mulai terasa ada yang hilang. Bukan barang, tapi kehadiran. Beberapa jam berlalu. Pesan pertama dikirim. Di mana? Tidak panjang. Tidak panik. Masih biasa. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, pesan kedua. Kenapa nggak bilang? Nada mulai berubah. Masih ditahan. Masih mencoba tenang. Namun tetap, tidak ada balasan. Waktu berjalan. Dan untuk pertama kalinya, muncul rasa tidak nyaman. Telepon dilakukan. Sekali. Tidak diangkat. 2 kali. Masih sama. 3 kali. Mulai gelisah. Langkah mulai tidak tenang. Bukan karena marah, tapi karena tidak terbiasa tidak mendapatkan respon. Dan disitulah, sesuatu mulai terasa berbeda. Biasanya, yang pergi adalah perhatian. Tapi kali ini, yang pergi adalah orangnya. Dan itu, tidak bisa diabaikan. Hari itu, tidak fokus. Pikiran mulai terganggu. Mencoba mengingat, apakah ada tanda sebelumnya? Apakah ada yang terlewat? Dan disitulah, semuanya mulai tersambung. Perubahan sikap, diam yang berbeda, jarak yang terasa. Semua yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba menjadi jelas. Namun, semuanya sudah terlambat. Karena saat ini, yang dicari, tidak lagi ada di tempat yang sama. Pesan mulai berubah. Jawab dong. Serius ini? Kamu kemana? Nada semakin panik. Tidak lagi tenang. Tidak lagi terkendali. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada kendali. Dan itu, yang paling mengganggu. Hari berlanjut. Tidak ada jawaban. Tidak ada kabar. Dan disitulah, perasaan mulai berubah. Bukan lagi sekadar bingung. Tapi, takut. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap pasti ada. Namun ironisnya, rasa itu datang terlambat. Karena saat semuanya masih bisa diperbaiki, tidak ada usaha untuk menjaga. Dan sekarang, saat semuanya sudah pergi, baru terasa penting. Telepon terakhir dilakukan malam itu. Lebih lama. Lebih berharap. Namun hasilnya sama. Sunyi. Dan di sisi lain, yang memilih diam, bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena tidak ingin lagi kembali. Karena untuk pertama kalinya, yang dipilih bukan hubungan, tapi satu pesan yang mengubah segalanya. Tidak semua jawaban harus panjang. Kadang, cukup satu pesan. Setelah berhari-hari tidak ada respon, setelah semua panggilan diabaikan, akhirnya, sebuah balasan muncul. Bukan kalimat, bukan penjelasan, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah pesan singkat, tanpa emosi, tanpa kata tambahan. Hanya satu kalimat, ini yang selama ini kamu sembunyikan.
Di bawahnya, beberapa file, foto, percakapan, waktu. Semua tersusun, rapi. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Hanya fakta. Dan itu cukup. Di sisi lain, layar terbuka. Satu persatu, semua terlihat. Awalnya, diam. Tidak langsung merespon. Mungkin karena kaget. Mungkin karena tidak siap. Atau mungkin karena tidak punya jawaban. Namun beberapa detik kemudian, pesan masuk. Ini maksudnya apa? Masih mencoba bertahan. Masih mencoba menghindar. Namun kali ini, tidak ada ruang lagi. Tidak ada yang bisa disangkal. Semua sudah jelas. Pesan berikutnya datang lebih cepat. Kamu salah paham. Itu nggak seperti yang kamu pikir. Kalimat yang sama. Alasan yang sama. Tapi kali ini, tidak lagi berpengaruh. Karena semuanya sudah terlihat. Tidak ada lagi ruang untuk percaya. Tidak ada lagi tempat untuk ragu. Dan untuk pertama kalinya, peran mulai berubah. Yang dulu menjelaskan, sekarang dipertanyakan. Yang dulu tenang, sekarang panik. Yang dulu menghindar, sekarang mencari. Dan yang dulu diam, sekarang memegang kendali. Tidak ada balasan panjang. Tidak ada debat. Karena tidak perlu. Semua sudah selesai. Sejak bukti itu dibuka. Beberapa menit kemudian, telepon masuk. Tidak diangkat. Pesan kembali datang. Kita bisa bicara. Tolong jawab. Nada semakin berubah. Tidak lagi defensif. Mulai memohon. Namun tetap, tidak ada jawaban. Karena kali ini, diam bukan lagi tanda lemah. Tapi, batas. Batas yang akhirnya dibuat. Dengan jelas. Dengan tegas. Tanpa perlu suara keras. Dan disitulah, semuanya benar-benar berubah. Bukan karena pertengkaran. Tapi karena kebenaran. Yang tidak bisa lagi ditutup. Datang tanpa diundang. Pagi itu tidak direncanakan untuk apa-apa. Hanya ingin tenang. Hanya ingin jauh dari semua yang sudah terjadi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara itu datang. Ketukan pintu. Tidak pelan. Tidak juga terlalu keras. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Tidak perlu menebak. Sudah tahu siapa yang berdiri di luar. Langkah kaki mendekat. Bukan karena ingin membuka. Tapi karena sudah siap. Pintu dibuka. Dan di sana, berdiri seseorang yang sama. Namun, tidak lagi terlihat sama. Wajahnya berubah. Tidak lagi tenang. Tidak lagi percaya diri. Ada sesuatu di matanya. Panik. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya saling melihat. Dan di situ, terasa jelas, posisi sudah berubah. Kenapa kamu pergi? Kalimat pertama keluar. Cepat. Tanpa basa-basi. Namun, tidak ada jawaban langsung. Hanya tatapan. Tatapan yang berbeda. Bukan lagi penuh rasa. Tapi, penuh kesadaran. Jawab dong. Nada mulai berubah. Tidak lagi menuntut. Tapi, meminta. Masih tidak ada jawaban. Karena semuanya sudah dijawab sebelumnya. Ini semua nggak seperti yang kamu pikir. Kalimat itu keluar lagi. Sama. Seperti sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada efek. Karena kebenaran, tidak bisa lagi ditutup dengan kata-kata. Akhirnya, suara itu keluar. Tenang. Tidak tinggi. Tidak emosi. Sudah cukup. 3 kata. Tapi, menghentikan semuanya. Wajah di hadapan langsung berubah. Terdiam. Mungkin tidak menyangka. Mungkin tidak siap. Cukup apa? Masih mencoba. Masih berharap. Namun kali ini, tidak ada ruang. Semua. Jawaban singkat. Tapi jelas.
Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pengulangan. Karena semua sudah selesai. Beberapa detik, hening. Dan di hening itu, terasa sesuatu yang baru. Bukan lagi konflik. Tapi, akhir. Aku bisa jelasin. Langkah maju sedikit. Namun langsung berhenti. Bukan karena ditolak. Tapi karena, tidak lagi diizinkan. Tidak perlu. Jawaban itu keluar. Tenang. Tapi tegas. Dan disitulah, semuanya benar-benar runtuh. Bukan hubungan. Tapi, kendali. Yang dulu merasa aman, sekarang tidak lagi punya tempat. Yang dulu merasa pasti, sekarang kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya, terlihat penyesalan. Tapi, penyesalan yang datang terlambat. Kalimat yang menetap. Tidak semua balasan harus keras. Tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang, cukup satu kalimat yang diucapkan dengan tenang, tapi tidak bisa dilupakan. Suasana masih hening. Tidak ada lagi yang berusaha membela. Tidak ada lagi yang mencoba menjelaskan. Karena semuanya sudah terlalu jelas. Tatapan masih saling berhadapan. Namun kali ini, bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang akhirnya mengerti. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya, suara itu keluar. Aku tidak marah. Kalimat itu terdengar aneh, bukan karena tidak sesuai, tapi karena terlalu tenang. Wajah di hadapan terlihat bingung. Mungkin mengira akan ada teriakan. Mungkin menunggu emosi. Namun yang datang, justru sebaliknya. Dan aku juga tidak benci. Kalimat kedua. Lebih dalam. Lebih jelas. Lalu, kenapa kamu pergi? Pertanyaan itu keluar. Lebih pelan sekarang. Lebih hati-hati. Seolah takut mendengar jawabannya. Tarikan napas pelan. Lalu, jawaban itu datang. Aku hanya sadar. Berhenti sejenak. Bahwa aku tidak lagi dihargai. Hening. Kalimat itu tidak panjang. Tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada tuduhan. Tidak ada menyalahkan. Hanya kenyataan. Aku yang ada dari awal. Suara tetap tenang. Aku yang menemani saat belum punya apa-apa. Tatapan tidak berpindah. Dan aku juga yang akhirnya harus melihat semuanya berubah. Wajah di hadapan mulai turun. Tidak lagi berani menatap lama. Aku tidak menyesal pernah berjuang. Kalimat itu keluar lebih lembut. Tapi aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak menghargai aku. Dan disitulah, semuanya benar-benar terasa. Bukan karena kata-katanya keras. Tapi karena tidak bisa dibantah. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Karena yang dihadapi sekarang, bukan emosi. Tapi, keputusan. Beberapa detik, tidak ada suara. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa dikatakan. Karena semua yang perlu dijelaskan, sudah selesai. Dan kalimat itu, akan tinggal. Bukan di telinga. Tapi di pikiran. Dalam waktu yang lama. Penyesalan yang terlambat. Setelah semua kata terucap, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Suasana berubah. Bukan lagi tegang seperti sebelumnya. Tapi, berat. Berat karena semua yang selama ini dihindari, akhirnya harus dihadapi. Wajah di hadapan tidak lagi sama. Tidak ada lagi sikap yakin. Tidak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa, hanya seseorang yang mulai sadar. Sebenarnya, aku nggak pernah niat. Kalimat itu keluar pelan. Terputus. Tidak utuh. Seolah, bahkan kata-katanya sendiri tidak lagi percaya. Tidak ada respon langsung. Bukan karena tidak mendengar. Tapi karena tidak perlu lagi menanggapi. Aku cuma lagi hilaf. Kalimat itu mencoba menjelaskan.
namun terdengar terlambat. Karena apa yang disebut hilaf tidak terjadi sekali, tidak sebentar, dan tidak tanpa pilihan. Langkah sedikit mendekat, lebih hati-hati. Seperti seseorang yang tahu sudah tidak punya posisi yang sama. Aku minta maaf. Akhirnya, kalimat itu keluar. Jelas, untuk pertama kalinya. Tidak lagi membela, tidak lagi menyangkal. Hanya mengakui. Namun anehnya, tidak ada perubahan besar di wajah yang mendengar. Tidak ada lega. Tidak ada haru. Hanya tenang. Karena permintaan maaf itu datang setelah semuanya selesai. Kalau aku tahu kamu bakal pergi. Kalimat itu menggantung. Tidak selesai. Namun maknanya jelas. Penyesalan. Penyesalan karena kehilangan. Bukan karena kesalahan. Dan itu terasa berbeda. Tidak ada jawaban langsung. Hanya satu hal yang berubah, jarak. Bukan lagi jarak yang dipenuhi harapan, tapi jarak yang memang harus ada. Permintaan maaf itu tidak ditolak, tapi juga tidak diterima sepenuhnya. Karena memaafkan tidak selalu berarti kembali. Dan kali ini, yang dibutuhkan bukan kata maaf, tapi kesadaran bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Waktu terus berjalan, namun momen itu akan tinggal sebagai pengingat bahwa tidak semua yang hilang bisa kembali. Tidak kembali. Tidak semua yang berakhir harus dimulai kembali. Tidak semua yang meminta maaf harus diberi kesempatan kedua. Setelah semua yang terucap, setelah semua yang terlihat, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan ulang. Keputusan itu sudah bulat, bukan karena emosi, bukan karena sakit hati sesaat, tapi karena sudah dipahami sepenuhnya. Berdiri di titik itu, tidak lagi ada kebingungan, tidak lagi ada pertanyaan, harus bagaimana? Karena jawabannya sudah jelas. Tidak. Satu kata, pendek, tapi tegas. Dan kali ini, tidak ada yang berani membantah. Wajah di hadapan terlihat terpukul. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena akhirnya menerima. Jadi, ini benar-benar selesai. Pertanyaan itu keluar pelan. Seperti berharap, masih ada celah. Namun jawabannya tetap sama. Iya. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan panjang. Karena semuanya sudah dijelaskan sebelumnya. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dengan cara yang sama. Langkah mundur sedikit. Memberi jarak. Bukan karena takut, tapi karena memang sudah waktunya. Waktu untuk berhenti mencoba. Waktu untuk berhenti berharap. Dan yang paling penting, waktu untuk memilih diri sendiri. Tidak ada kemarahan. Tidak ada keinginan membalas. Karena di titik ini, tidak ada lagi yang ingin dibuktikan. Tidak perlu menunjukkan siapa yang benar. Tidak perlu memperlihatkan siapa yang salah. Karena semuanya sudah terlihat dengan sendirinya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa berat saat melangkah menjauh. Tidak ada rasa kehilangan yang berlebihan. Karena yang ditinggalkan sudah tidak lagi sama. Bukan orangnya, tapi hubungan itu. Yang dulu diperjuangkan bersama, sekarang hanya tinggal satu pihak. Dan itu tidak cukup. Langkah itu diambil. Pelan, tapi pasti. Tanpa menoleh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak perlu lagi melihat ke belakang. Karena semua yang ada di belakang sudah selesai. Dan semua yang ada di depan menunggu untuk dimulai kembali. Dengan cara yang berbeda. Dengan diri yang lebih kuat. Dan dengan satu keyakinan, tidak akan lagi bertahan di tempat yang tidak menghargai. Akhir yang sebenarnya. Tidak semua akhir
adalah kehilangan. Kadang, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Langkah itu terus berjalan, tanpa menoleh, tanpa ragu. Bukan karena tidak punya kenangan, tapi karena sudah tidak ingin kembali ke tempat yang sama. Hari-hari setelah itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan. Bukan karena semuanya langsung sempurna, tapi karena tidak lagi membawa beban yang sama. Untuk pertama kalinya, hidup terasa milik sendiri. Tidak lagi menunggu seseorang berubah. Tidak lagi berharap sesuatu yang tidak pasti. Hanya fokus pada satu hal, diri sendiri. Perlahan, semua mulai disusun kembali. Bukan dari nol, tapi dari pengalaman. Dari luka, dari pelajaran, dari semua yang sudah dilewati. Dan dari situ, muncul satu kesadaran. Selama ini, yang membuat semuanya bertahan, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Yang bekerja, yang berjuang, yang bertahan. Dan itu, tidak hilang. Justru semakin kuat. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada keinginan untuk membalas. Karena semua yang terjadi sudah cukup menjadi jawaban. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa ingin kembali. Bukan karena tidak bisa memaafkan, tapi karena sudah memilih untuk melangkah. Di sisi lain, cerita itu mungkin akan terus diingat. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua yang kita bangun dengan cinta akan dijaga dengan cara yang sama, dan tidak semua yang kita perjuangkan akan bertahan selamanya. Namun satu hal yang pasti, harga diri tidak boleh hilang, karena saat harga diri dijaga, semuanya akan menemukan tempatnya sendiri. Langkah berhenti sejenak, menarik napas, melihat ke depan. Dan untuk pertama kalinya, tersenyum. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena sudah berani memilih yang benar. Kadang, yang kita perjuangkan mati-matian, bukan yang akhirnya kita butuhkan. Dan yang kita lepaskan dengan berat, justru yang menyelamatkan kita. Jika kamu berada di posisi ini, ingat satu hal. Kamu tidak kehilangan apa-apa jika kamu memilih untuk tidak lagi disakiti. Orang dengan tangan terlipat terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu dimuliakan dan tidak pernah merendahkan diri sendiri demi orang yang salah. Wassalamualaikum.